Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaneko Fitrianto, NPM 22312150, kelas IF 22DX. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Natural Language Processing tentang bab 7, yaitu analisis pragmatik dan wacana. Untuk pertama, kita akan bahas fenomena wacana atau discourse. Ada banyak fenomena wacana yang dipecahkan oleh manusia secara alami, tapi beberapa seperti penyelesaian konferensi memerlukan banyak upaya bensin untuk menyelesaikannya. Resolusi koefisien adalah tugas untuk menganalisis atau mengidentifikasi semua ekspresi linguistik yang juga dikenal sebagai penyebutan dengan entitas dunia nyata yang dijelaskan dalam teks. Penyebutan ini disusun dengan atau diganti dengan makna, kata ganti, dan frasa yang benda yang benar. Hal ini dipahami manusia, tetapi selalu keliru dipahami oleh mesin. Misalnya nih, Jack melihat Andrew di ruang ujian, dia tampak gugup. Kemudian contoh kedua, Jack melihat siswa itu di ruang ujian, dia tampak gugup. Mesin dan manusia mau kemungkinan akan mempertimbangkan subjek pertama yang disebut dalam kalimat atau ucapan sebelumnya sebagai referensi kata ganti dan kalimat berikutnya. Misalnya dia akan merujuk pada Jack, namun resolusi koefisien dari perspektif manusia dalam tujuh akan mempertimbangkan dia mungkin tidak merujuk pada Jack tetapi siswa karena wajar dan logis untuk menghubungkan siswa dengan ujian. Mengapa ini penting? Mari kita lihat beberapa situasi standar kasus resolusi koefisien yang kompleks. Dapat kita lihat, Jack memberi Lan $1.000, dia murah hati. Ini merupakan kalimat asli ya. Kemudian contoh yang kedua, Jack memberi Lan $1.000. Jack murah hati dengan resolusi koefisien. Atau kasus-kasus kompak yang ditangani komputer dengan memuaskan. Contohnya, saya memilih Jack karena dia lebih sejalan dengan nilai-nilai saya. Kata Lan, asli, asli kalimat asli. Lan memilih Jack karena Jack lebih sejalan dengan nilai-nilai Lan. Kata Lan dengan resolusi koefisiensi. Kemudian contoh dari Sherlock Holmes. Aku dihinggapi kuat untuk bertemu Holmes lagi dan ingin tahu bagaimana keadaannya menggunakan kekuatan yang luar biasa, merupakan kalimat asli. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya seperti ini. Oke, berikutnya koherensi dan konvergensi. Apa itu koherensi? Dalam linguistik, koherensi merujuk pada hubungan makna antar unit individual yang dapat berupa kalimat wacana ataupun pernyataan tekstual. Teks tampak memiliki konsisten logis dan semantik bagi pembaca untuk mendengar karena hubungan ini. Analisis teks yang berorientasi pada koherensi terutama berkaitan dengan konstruksi konfigurasi makna dalam sebuah teks, yaitu bagaimana berbagai komponen dihubungkan untuk membuat teks bermakna bagi penerima sebagai urutan acak frasa dan klausa yang terputus-putus. Dengan kata lain, jika sebuah teks memiliki koherensi, bagian-bagiannya saling terhubung dengan baik dan mengarah ke arah yang sama. Tanpa koherensi, sebuah diskusi atau ucapan mungkin tidak masuk akal atau tidak dapat dipahami oleh audiens. Ia memiliki makna baik secara lisan maupun tertulis. Sejarah menunjukkan bahwa manusia telah berkembang jauh sejak lahir. Mereka menemukan banyak teknologi baru yang meningkatkan standar hidup, namun teknologi yang seharusnya memberi kita dunia lebih baik terkadang berakhir dengan wacana atau
terakhir dengan bencana seperti penemuan senjata nuklir, polusi lingkungan, dan kepunahan beberapa jenis spesies hewan. Dalam 7.3 ini merupakan koherensi sejarah manusia. Apa itu conference? Conference merupakan konferensi munculnya ketika dua kata atau sekelompok istilah menunjukkan dua orang atau benda yang sama dengan referensi terpadu untuk mencapai koherensi linguistik. Contohnya seperti ini. Apa yang pentingnya hubungan konferensi? Untuk memahami arti hubungan konferensi, mari kita lihat cara mengekstrak informasi kunci atau meringkas teks berikut ya. Bank XYZ terus berjuang menghadapi masalah keuangan yang serius. Menurut laporan berita keuangan CEO mereka, Charles Smith, akan mengumumkan pengunduran dirinya pada konferensi pers besok pagi. Koherensi yang terstruktur dengan baik dalam artikel berita. Istilah konsep koherensi juga digunakan untuk mengekstrak informasi. Helen pergi ke supermarket untuk membeli selo. Dia sudah mengunjungi toko itu, melakukan koherensi berbasis entitas. Kemudian kita bahas untuk segmentasi wacana. Segmentasi wacana merupakan tugas untuk menentukan unit wacana terkecil yang tidak tumpang tindih yang dikenal dengan unit wacana dasar atau EDU, yang selanjutnya dikategorikan menjadi satu segmentasi kalimat dan dua segmentasi wacana tingkat kalimat. Dari gambar ini kita dapat lihat penentuan skor reksial dengan lembah kesamaan. Kemudian untuk gambar selanjutnya ditemukan batas dengan segmen wacana. Kemudian dapat kita lihat ini merupakan struktur hierarki dalam koherensi wacana. Ada beberapa jenis-jenis ekspresi rujukan. Kita lihat sebagai berikut. Ada juga fitur-fitur untuk menfilter referensi potensial. Ini dapat kita lihat the number person, gender bending. Kemudian ada untuk preferensi dalam interpretasi kata ganti. Ada 6 jenis, yaitu kebaruan, peran gramatikal, penyebutan berulang, paralelisme, semantik kerja, kata kerja, dan pembatasan terpilih. Kemudian dapat kita lihat kriteria untuk setiap transisi pada algoritma pemusatan. Kemudian gambar berikutnya merupakan tabel nilai vektor untuk kalimat dia menunjukkan kepada Jin. Sekian presentasi saya untuk bab ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.